Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keringat Tomo sudah bercucuran malam itu, tapi tetap saja ia tidak berhenti mengayunkan kapaknya ke pohon gayam yang ada di belakang desa. Menurutnya, menumbangkan pohon gayam dengan tangannya sendiri adalah bentuk balas dendam atas namanya yang sudah jatuh lebih dahulu karena pohon itu berawal dari kegemarannya bermain judi di kedai Mbak Ati. Kedai itu adalah tempat ia dan beberapa kawannya bersenang-senang setiap malam minggu dan tanggal muda tiba. Di antara kerap-kelip lampu neon, lagu dangdut, alkohol, dan beberapa perempuan yang terkadang mengganggu dan kegenitannya, Tomo bisa merasakan hidup dan merasa kaya karena taruhannya yang tidak tanggung-tanggung. Adapun istri dan anaknya selalu di rumah. Setiap hendak bermain judi, Tomo selalu berpesan kepada anak sematawayang dan istrinya untuk bertanggung jawab di rumah. Di saat ia tidak bisa bertanggung jawab dengan ucapannya sendiri, meski begitu, Tomo selalu pandai cari-cari alasan. Meski tidak jauh dari rapat dengan orang-orang berpengaruh di desa atau menemui teman lama. Sebagaimana judi, tiap sesinya tidak selalu berujung manis bagi Tomo. Ada saatnya ia pulang dengan sisa bau alkohol yang menempel di mulut sampai pagi. Dan sekarang hal itu terjadi lagi. Tomo hanya duduk diam di tempat parkir karena masih belum menyangka bahwa ia telah menghabiskan gajinya selama 1 bulan sebagai manajer hanya dalam 1 malam saja. Bedu, kawannya, mencoba untuk menghampirinya karena tidak tega melihat nasib kawannya malam itu. Kalau sudah terjadi, alangkah baiknya tidak disesali berlarut-larut. Yang ada kamu malah jadi gila, kata Badu. Masalahnya, ini uang buat istri dan anakku juga. Tomo menjawab seperti sedang menangis. Ya, mau gimana lagi? Yang ada kita babak belur jika kembali ke dalam yang meminta uang, ucap Bedu sembari memegang pundak Tomo. Aku kayaknya mau coba pesugihan, kata Tomo. Bedu berpikir bahwa pernyataan tersebut hanyalah sebuah pernyataan konyol yang berasal dari pengaruh alkohol. Tapi keesokan harinya, ketika Tomo sudah sadar, ia tetap menelpon Bedu dan membahas rencananya untuk melakukan pesugihan. Kamu gak lagi mabuk kan, Tom? Tanya Bedu. Sadar, saya tetap ingin pergi ke pohon gayam di belakang desa yang disebut-sebut keramat itu, kata Tomo. Di belakang desa mereka, terdapat sebuah pohon gayam yang ukurannya terbilang besar. Karena lokasinya yang berada di pinggir hutan, orang-orang tidak berani pergi ke sana sendirian, terkecuali bagi mereka yang percaya bahwa penunggu pohon tersebut bisa membantunya di segala urusan. Bermodalkan informasi yang ia kumpulkan dari orang-orang terdekat, Tomo pergi ke pohon gayam itu. Sebungkus burung gagak goreng, tupa, dan kembang diperuntukkan bagi penunggu pohon gayam. Sesampainya di pohon gayam, Tomo mengikuti apa yang diceritakan oleh rekannya atau Mbah Yatmo, dukun setempat yang menjadi rekan konsultasi Tomo jika ia sedang berundung masalah. Tomo melihat sekeliling dan mendapati bahwa sendirian di tengah-tengah gelap. Hal itu membuatnya tidak terlalu khawatir untuk melucuti semua seragamnya dan pakaiannya yang lain hingga menyisakan kulit dan kedinginannya. Setelah itu, ia mengidamkan burung gagak goreng yang dimasak oleh Mbah Yatmo, menaruh burung gagak pada selembar daun pisang, menabur bunga, dan membakar menyan yang sudah ia bawa. Sembari membaca mantra, muncullah penunggu pohon gayam. Penunggunya adalah genderuwo dengan tubuh yang besar, rambut yang acak-acakan, dan mata merah menyala. Hal yang paling mencolok yang dimilikinya adalah sepasang taring besar dan tajam di mulutnya. Makhluk itu mendekati Tomo seperti baru melihat manusia pertama kali. Hanya saja, fokusnya berubah setelah melihat burung gagak yang disajikan oleh Tomo. Sekejap, 2 ekor burung gagak digoreng itu disantapnya. Tomo hanya diam sesuai dengan arahan Mbah Yatmo. Ia diperintahkan Mbah Yatmo untuk menunggu genderuwo selesai makan. Ternyata benar yang dikatakan oleh Mbah Yatmo. Genderuwo tersebut memberikan beberapa lembar daun pandan yang entah ia dapat dari mana. Setelah itu, ia kemudian menghilang
meninggalkan Tomo sendirian dalam keadaan telanjang. Daun pandan yang diberikan oleh genderuwo itu adalah bentuk pembayaran atas burung gagak yang disajikan oleh Tomo. Mbah Yatmo mengambil daun pandan itu dan menyerahkannya kepada Tomo. Setelah ia ubah menjadi uang sungguhan. Berkat 2 ekor burung gagak goreng, Tomo mendapatkan uang yang berlimpah. Ia tidak tahu bahwa daun pandan dari genderuwo bisa berubah menjadi uang jutaan hanya dengan bantuan seorang dukun. Mendapatkan uang sebanyak itu, Tomo jadi semakin bermain judi. Tidak ada lagi kekhawatiran dari dirinya untuk bertaruh uang dengan jumlah besar karena ia tahu harus pergi kemana jika sedang kehabisan uang. Kebiasaannya berjudi semakin berkorban ketika ia menguasai meja judi selama seminggu. Ia semakin rajin berbohong kepada istrinya demi bisa bersenang-senang dan mendapatkan uang banyak. Meski begitu, kebohongan yang busuk lama-lama akan tercium juga, apalagi yang keluar dari mulut seorang minuman alkohol. Di sebuah dini hari, Tomo tidak menemukan istri dan anaknya di rumah. Motif kepergian istri dan anaknya baru ia ketahui dari sebuah surat yang mengungkapkan kekecewaan yang begitu besar atas judi dan kebohongan yang bisa dilakukan Tomo. Awalnya, Tomo berpikir bahwa istri dan anaknya akan kembali. Hanya saja, sudah lebih dari seminggu, batang hidung keduanya belum terlihat juga. Kekhawatiran yang mulai timbul juga tidak bisa membuahkan hasil karena Tomo tidak mengetahui kemana istri dan anaknya pergi. Lama-kelamaan, kesehatan mental Tomo terganggu. Ia tidak lagi cepat bersemangat, baik ketika sedang bekerja ataupun ketika sedang berjudi. Hal itu dipengaruhi oleh sosok genderuwo yang tiba-tiba sering hadir di mimpinya. Tak jarang, ia terbangun dengan rasa takut karena di dalam mimpi, genderuwo itu selalu berhasil membunuhnya atau membunuh anak dan istrinya. Hal ini terjadi karena ia tidak lagi datang untuk memberikan makan genderuwo itu. Perasaan capek pada akhirnya berubah menjadi rasa kesal yang teramat sangat. Tomo berpikir bahwa kepergian istri dan anaknya bermula dari pesugihan genderuwo yang ia lakukan. Tidak ingin dihantui oleh mimpi buruk atas rasa stres yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Di mata orang-orang, Tomo mengambil kampak di gudang lalu pergi ke pohon gayam. Keesokan paginya, seorang petani menemukan Tomo sudah meninggal di bawah pohon gayam. Si petani masih belum yakin apa yang terjadi. Tapi, ia menemukan tubuh Tomo berada dalam ebes ketakutan. Demikian cerita singkat Misteri Malam Channel. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.